Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Tania. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Fisika pada Materi Getaran dan Gelombang di kelas 8 SMP Negeri 7 Sungai Ambawang. Baik, kita masuk ke bagian pendahuluan. Yang pertama yaitu tentang pendidikan. Pendidikan adalah proses yang berkesinambungan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara efektif dan efisien. Yang kedua, pendidikan efektif. Pendidikan yang efektif harus diterapkan pada seluruh jenjang sekolah untuk menghasilkan generasi yang kuat dan sehat yang dapat memajukan negara Indonesia. Yang ketiga, pengajaran efektif. Menurut Peraturan Nomor 20 Tahun 2003, pengajaran yang efektif adalah bagian penting dari pendidikan dan harus mencakup aspek-aspek kesehatan, gerakan, penalaran, interaksi sosial, kemampuan, perilaku, etika, dan gaya hidup sehat. Yang keempat yaitu fisika. Fisika merupakan ilmu pengetahuan yang memiliki peran penting dalam perkembangan sains dan teknologi yang dapat memudahkan kehidupan manusia. Dengan kata lain, fisika banyak memiliki manfaat apabila penerapan konsepnya dilakukan dengan tepat. Yang kelima, jenis kesalahan. Jenis kesalahan ada 4. Yang pertama yaitu kesalahan fakta, yang kedua kesalahan konsep, yang ketiga kesalahan prinsip, dan yang keempat kesalahan operasi. 6. Hasil observasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang guru IPA SMP Negeri 7 Sungai Ambawang, secara khusus diperoleh informasi bahwa pada materi getaran dan gelombang, nilai tes siswa tidak mencapai KKM. Padahal materi ini merupakan materi dasar dan prasyarat untuk materi fisika pada jenjang berikutnya yang wajib dikuasai oleh siswa. Kita masuk ke bagian metode. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang didukung data kuantitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan jenis kesalahan yang dilakukan siswa. Bentuk penelitian yang digunakan yaitu penelitian survei. Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 7 Sungai Ambawang pada semester ganjil tahun ajaran 2023-2024, tepatnya pada bulan Oktober 2023. Subjek penelitian adalah siswa kelas 8B yang berjumlah 22 orang siswa yang dipilih secara purposive sampling. Sumber data yang diperlukan adalah sumber data primer, di mana sumber data pada penelitian ini adalah hasil tes siswa atau lembar jawaban siswa yang diperoleh dengan cara mengadakan tes. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengukuran, dan yang terakhir yaitu alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa tes esai sebanyak 10 soal. Kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal fisika pada materi getaran dan gelombang di kelas 8 SMP Negeri 7 Sungai Ambawang. Dari 10 butir soal yang diteliti, dibatasi hanya mengungkapkan 4 bentuk kesalahan, yaitu kesalahan konsep, kesalahan operasi, kesalahan prinsip, dan kesalahan fakta. Berdasarkan hasil analisis terhadap lembar jawaban siswa, dapat diketahui jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal materi getaran dan gelombang. Adapun jenis kesalahan yang dilakukan siswa yaitu kesalahan konsep, kesalahan operasi, kesalahan prinsip, dan kesalahan fakta. Adapun hasil yang diperoleh peneliti dapat dilihat pada gambar 1. Berikut merupakan gambar 1, yaitu grafik persentase jenis kesalahan pada materi getaran dan gelombang siswa kelas 8 SMP Negeri 7 Sungai Ambawang. Berdasarkan gambar 1, diketahui jenis kesalahan terbesar adalah kesalahan prinsip dan kesalahan fakta. Kesalahan yang dialami siswa berupa kesalahan dalam memahami konsep suatu materi dan kurang teliti dalam memahami gambar yang ada pada soal, sehingga terjadi kesalahan prinsip dengan persentase sebesar 92%. Kesalahan yang dialami siswa berupa tidak memahami materi yang ada pada soal dan salah dalam menginterpretasikan hasil yang didapat sehingga terjadinya kesalahan fakta dengan persentase sebesar 92%. Kesalahan yang dialami siswa berupa kesalahan dalam menggunakan rumus. Siswa tidak menguasai perhitungan, perjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanya, serta siswa salah dalam memperhatikan prasyarat dalam menggunakan rumus, teorema, atau sifat sehingga terjadinya kesalahan operasi dengan persentase sebesar 82%.
Kesalahan dialami siswa berupa kesalahan dalam memahami soal dan siswa salah menuliskan perihal terkait definisi untuk menjawab permasalahan, sehingga terjadi kesalahan konsep dengan persentase sebesar 63%. Masuk ke bagian kesimpulan, berdasarkan kajian teori yang didukung oleh hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam mengerjakan soal fisika, masih banyak kesalahan-kesalahan dilakukan siswa beserta penyebabnya sebagai berikut. Poin yang pertama, bentuk kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal fisika materi getaran dan gelombang adalah sebagai berikut: kesalahan konsep, kesalahan operasi, kesalahan prinsip, dan kesalahan fakta. Faktor penyebab kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal fisika materi getaran dan gelombang adalah salah menyatakan simbol, salah menggunakan konsep, definisi, dan rumus, serta salah dalam menggunakan perhitungan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Adapun persentase setiap kesalahan dilakukan siswa adalah 1. Persentase kesalahan konsep sebesar 63%, 2. Persentase kesalahan operasi sebesar 82%, 3. Persentase kesalahan prinsip sebesar 92%, 4. Kesalahan fakta sebesar 92%, yang kelima yaitu kesalahan terbanyak yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal fisika, materi getaran dan gelombang adalah kesalahan prinsip dan kesalahan fakta dengan persentase rata-rata sebesar 92%. Demikian hasil presentasi dari penelitian saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.